Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Heri Sastra SEMM, dosen pada program studi S1 Manajemen, Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan gambaran mengenai pelaksanaan pembelajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Analisis Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai keterkaitan antara kondisi ekonomi, aspek keuangan, dan dinamika dunia bisnis sebagai dasar dalam menghasilkan keputusan manajerial yang tepat. Dalam pelaksanaan perkuliahan, saya mengembangkan proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa melalui pendekatan student-centered learning yang dipadukan dengan blended learning, diskusi kelompok, studi kasus, presentasi, serta berbagai bentuk evaluasi pembelajaran. Pendekatan ini diharapkan mampu membangun kemampuan berpikir kritis, analitis, kolaboratif, dan komunikatif, sehingga mahasiswa dapat menghubungkan konsep yang dipelajari dengan praktik nyata di lingkungan bisnis. Video ini dibuat sebagai salah satu bentuk pemenuhan persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTP, khususnya pada aspek pelaksanaan pembelajaran. Mata kuliah Analisis Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis merupakan mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa program studi S1 Manajemen sebagai landasan dalam memahami perubahan lingkungan ekonomi, menganalisis kondisi keuangan perusahaan, serta mengevaluasi berbagai faktor bisnis yang mempengaruhi pengambilan keputusan organisasi maupun investasi. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan diselenggarakan selama 1 semester. Selama proses pembelajaran, mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman konseptual, tetapi juga dilatih untuk menerapkan berbagai metode analisis melalui latihan, diskusi, penugasan, dan penyelesaian studi kasus. Pada pertemuan ini, materi yang akan dipelajari meliputi beberapa pokok bahasan, yaitu yang pertama, konsep dan peran analisis ekonomi, keuangan, dan bisnis, faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi keputusan investasi, faktor-faktor keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi, analisis rasio keuangan dalam evaluasi investasi, analisis dan evaluasi studi kasus proyek bisnis, faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas dan mutu bisnis. Melalui materi tersebut, mahasiswa diharapkan mampu memahami berbagai pendekatan analisis ekonomi, keuangan, dan bisnis, menginterpretasikan data yang tersedia, mengevaluasi kondisi perusahaan, serta menyusun alternatif keputusan yang rasional berdasarkan hasil analisis yang dilakukan. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang mendukung mata kuliah ini adalah kemampuan mahasiswa untuk berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam menganalisis berbagai persoalan ekonomi dan bisnis. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu mengambil keputusan berdasarkan data dan informasi yang valid, memahami berbagai risiko investasi maupun risiko bisnis, serta mampu menyelesaikan permasalahan secara profesional dengan menjunjung tinggi etika akademik, tanggung jawab sosial, dan nilai-nilai kemanusiaan. Sementara itu, capaian pembelajaran mata kuliah CPMK yang ingin dicapai pada akhir perkuliahan meliputi: pertama, mahasiswa mampu memahami berbagai jenis investasi beserta risiko yang menyertainya. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan faktor-faktor ekonomi makro dan ekonomi mikro yang mempengaruhi kegiatan bisnis. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis aspek pasar dan pemasaran sebagai dasar penyusunan strategi bisnis. Yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan konsep time value of money dalam analisis keuangan. Kelima, mahasiswa mampu melakukan analisis laporan keuangan menggunakan berbagai teknik dan rasio keuangan. Dan yang keenam, mahasiswa mampu melakukan analisis kelayakan investasi menggunakan metode payback period, net present value, profitability index, dan internal rate of return. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya menggunakan berbagai referensi yang relevan dan terkini. Referensi utama mengacu pada buku-buku di bidang ekonomi, manajemen keuangan, dan analisis bisnis
yang telah disesuaikan dengan rencana pembelajaran semester atau RPS. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan untuk memanfaatkan jurnal ilmiah, laporan ekonomi, laporan keuangan perusahaan, serta berbagai publikasi nasional maupun internasional sebagai sumber belajar tambahan. Proses pembelajaran dilaksanakan melalui kombinasi pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Pembelajaran sinkronus dilakukan melalui tatap muka di kelas maupun secara daring menggunakan Google Meet, sedangkan pembelajaran asinkronus memanfaatkan Learning Management System atau LMS sebagai media penyampaian materi, diskusi, konsultasi, dan pengumpulan tugas. Dukungan fasilitas pembelajaran digital yang dimiliki Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan memungkinkan proses pembelajaran berlangsung secara efektif, fleksibel, dan kolaboratif, sehingga mahasiswa dapat belajar secara mandiri maupun bekerja sama dalam kelompok. Perkuliahan dilaksanakan selama 16 kali pertemuan. 7 pertemuan pertama digunakan untuk penyampaian materi, diskusi, studi kasus, dan kuis. Ujian tengah semester dilaksanakan pada pertemuan ke-8. Selanjutnya, materi lanjutan disampaikan pada pertemuan ke-9 hingga 15. Sedangkan ujian akhir semester dilaksanakan pada pertemuan ke-16. Penilaian hasil belajar dilakukan secara komprehensif melalui beberapa komponen, yaitu partisipasi dan kehadiran, kuis, tugas individu maupun kelompok, ujian tengah semester, serta ujian akhir semester. Seluruh proses evaluasi menggunakan rubrik penilaian yang disusun sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Adapun komposisi penilaian terdiri dari kehadiran 10%, kuis 10%, tugas 20%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 30%, sehingga total bobot penilaian yang diberikan kepada mahasiswa adalah 100%. Demikian pemaparan mengenai pelaksanaan pembelajaran mata kuliah Analisis Ekonomi Keuangan dan Bisnis pada program studi S1 Manajemen Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan. Berikut ini merupakan dokumentasi pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan ke-11 yang memperlihatkan implementasi metode pembelajaran yang telah saya terapkan selama perkuliahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam teman-teman. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Jadi malam ini kita akan masuk ke pokok bahasan berikutnya. Tapi sebelum itu saya mau tanya dulu. Minggu lalu kan kita baru bahas materi tentang time value of money, baik itu yang future value maupun present value. Ada yang mau ditanyakan nggak? Atau udah aman nih? Gimana? Karena itu sebagai dasar untuk melanjutkan ke materi berikutnya nih. Aman ya? Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Jadi materi berikut yang akan kita bahas adalah kita akan mempelajari metode perhitungan kelayakan investasi. Terdiri dari ada payback period method, ada discounted payback period method, ada net present value, ada profitability index, dan ada internal rate of return. Ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, payback period method. Ada yang pernah dengar nggak metode ini? Kira-kira apa sih yang mendasari metode ini untuk menilai kelayakan sebuah investasi? Ada yang bisa jawab? Teman-teman? Jangka waktu pemulihan modal, Pak. Jangka waktu pemulihan modal. Benar sekali jawabannya. Karena metode ini menekankan bahwa semakin cepat pemulihan modal yang dilakukan, maka itu semakin baik. Gitu ya. Jadi sekali lagi metode ini menekankan masa pemulihan modalnya. Ada dua pendekatan, arus kas tetap dan arus kas yang berbeda. Yang pertama, arus kas tetap. Rumusnya sangat sederhana. Investasi awal dibagi arus kas dikali 1 tahun. Kita lihat kasusnya, di mana ada sebuah perusahaan yang
sedang mempertimbangkan sebuah usulan proyek dengan modal sebesar 450 juta untuk jangka waktu 5 tahun dengan asumsi arus kas yang sama diterima setiap tahunnya sebesar 150 juta. Sekarang kita coba hitung, layak tidak usulan proyek ini untuk dijalankan? Kita kerjakan sama-sama. PP sama dengan tadi rumusnya investasi awal dibagi arus kas. Berapa investasi awalnya? 450 juta dibagi berapa arus kas per tahunnya? 150 juta dikali 1 tahun. Berapa hasilnya? 3 tahun. Layakkah proyek ini untuk dijalankan? Menurut kalian? Apa dasarnya dikatakan layak? Iya, waktu pemulihan modalnya belum melampaui umur proyeknya yang selama 5 tahun. Jadi dikatakan layak. Gitu ya. Ini untuk kasus arus kas yang sama. Berikutnya kita masuk ke arus kas yang berbeda. Kalau ngomongin bisnis, ya idealnya arus kas yang diterima setiap periode itu rasa-rasanya nggak mungkin sama lah ya. Pasti beda-beda lah. Sehingga pendekatannya, rumusnya juga akan berbeda seperti ini. Rumusnya adalah N plus A min B dibagi C min B dikali 1 tahun. Di mana N adalah tahun di mana total arus kas yang diterima belum melampaui modalnya. Gitu ya. A adalah modal atau investasi awalnya. B adalah total arus kas di tahun ke N. C adalah total arus kas di tahun ke N plus 1. Dan B kembali lagi tadi adalah total arus kas di tahun ke N. Gitu ya. Kita lihat contoh kasusnya. Dan nanti kita coba kerjakan bersama-sama. Nah, ada sebuah proyek yang membutuhkan modal sebesar 600 juta. Jangka waktu 5 tahun dengan arus kas yang berbeda-beda. Kalau kasusnya arus kas yang berbeda, kita butuh alat bantu berupa tabel untuk mengakumulasikan atau mengkumulatifkan arus kasnya. Nah, ini kita kumulatifkan seperti ini. Kita masukkan setiap arus kas yang diterima setiap tahunnya, setiap periodenya, dan kita kumulatifkan seperti ini. Setelah kita lakukan kumulatif, baru kita bisa melakukan perhitungan dengan rumus tersebut. Kita kerjakan sama-sama. PP arus kas berbeda. Pertama rumusnya adalah N. N adalah tahun di mana total arus kas yang diterima belum melampaui modal. Tadi berapa modalnya? Modalnya investasi awalnya 600 juta. Sehingga mana total arus kas yang belum melampaui modalnya di tahun keberapa? Tahun kedua, karena baru diterima 550. Kalau tahun ketiga sudah melampaui 750 gitu ya. Jadi N adalah tahun kedua ditambah apa berikutnya rumusnya? Apa rumusnya tadi? A. A adalah investasi awal 600 juta min B total arus kas di tahun ke N atau tahun kedua 550 juta dibagi C adalah total arus kas di tahun ke N plus 1. Jadi tahun ke 3. N plus 1 jadi tahun ketiga 750 juta min 550 kali 1 berapa hasilnya? Coba dibantu hitung teman-teman. Dua 2,25 tahun atau 2 tahun 2 bulan udah balik modal.
Layak nggak? Kenapa layak? Lagi-lagi saya tanya nih, kenapa layak? Belum melampaui umur proyeknya. Tapi tergantung. Kalau ada target yang ditetapkan oleh penyelenggara bisnis, katakanlah target yang ditentukan, targetnya harus 1,5 tahun. Harus sudah balik modal. Layak tidak perhitungan ini? Nggak layak. Karena hasilnya didapat melampaui target yang ditentukan oleh penyelenggara bisnis. Gitu ya. Jadi kalau tidak layak, maka proyek ini harus ditolak. Gitu. Bisa dipahami teman-teman? Nah, dari beberapa contoh kasus dari dua masalah yang ada, apa yang bisa kalian simpulkan dengan metode perhitungan payback period? Apa kira-kira? Untuk menilai kelayakan. Apa? Gimana? Kalau dari yang tadi udah coba dikerjain sih, perhitungan ini lebih mudah buat digunakan. Iya, sederhana, mudah digunakan, gampang. Tapi di balik mudah dan gampangnya metode ini ada kelemahan yang dimiliki metode perhitungan PP, yaitu mengabaikan nilai dan waktu dari uang. Karena metode ini menganggap setiap rupiah yang diterima besarannya itu sama saja dari tahun ke tahun. Padahal nilai uang itu terus berubah, tergerus karena terjadi inflasi, harga barang-barang naik. Artinya ada penurunan nilai yang terjadi dari waktu ke waktu, dan itu diabaikan oleh metode ini. Sehingga untuk meminimalisir kelemahan metode ini, maka dapat digunakan rumus perhitungan DPP, Discounted Payback Period. Artinya setiap arus kas yang diterima setiap tahunnya harus didiskonkan terlebih dahulu. Nah, ya, cepat, silakan. Jadi rumus yang digunakan untuk memperhitungkan diskon setiap arus kas yang diterima, yang selalu saya ingatkan kepada kalian harus hafal. Masih ingat gak rumusnya? Discounted factor yang kalian harus hafal, masih ingat gak? Ayo coba, siapa yang ingat rumusnya? DF sama dengan 1 per pada lupa nih. 1 dibagi 1 plus R pangkat T, di mana R adalah tingkat diskon yang diisyaratkan dan T adalah periode atau umur proyeknya. Gitu ya. Saya tampilkan contoh kasusnya. Ada kasus berupa proyek dengan modal 600 juta, jangka waktu 5 tahun dengan arus kas yang berbeda-beda. Sama tadi kita butuh bantuan tabel, tapi bedanya di sini setiap arus kasnya didiskonkan dengan DF-nya. Di sini diasumsikan diskonnya adalah 12%. Sehingga ini mencoba memperhitungkan penurunan nilai uang dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun. Dan ini dianggap perhitungan yang lebih baik dibanding yang PP awal tadi. Karena memperhitungkan penurunan nilai yang terjadi. Gitu ya. Didiskonkan, setelah dapat diskon, dapat arus kas present value-nya dan dikumulatifkan dan masukkan lagi ke rumus PP arus kas yang berbeda. Sampai di sini ada pertanyaan untuk metode payback period, aman? Aman ya? Kita lanjut ke metode berikutnya. Net present value, di mana metode ini menekankan kriteria kelayakannya, yaitu NPV harus lebih besar dari 0 atau bertanda positif. Kalau
sama dengan 0 atau bahkan kurang dari 0 atau negatif, maka dikatakan tidak layak. Rumus NPV, total present value dikurang modalnya, gitu ya. Jadi hampir sama dengan discounted payback period. Ini didiskonkan satu persatu, arus kasnya hampir sama. Setelah hasil total present value-nya didapat dikurang modalnya, nanti dapat NPV-nya. Di sini hasilnya adalah 16 juta, artinya positif, maka ini dikatakan layak untuk dijalankan. Gitu ya, bertanda positif, hingga layak untuk dijalankan. Mudah ya, bisa ya kalau NPV ya. Itu NPV, net present value. Berikutnya ada profitability index. Yang membedakan NPV dengan PI, rumusnya kalau NPV adalah total present value dikurang investasi awal, sementara profitability index rumusnya adalah dibagi. Kalau tadi NPV dikurang, TPV dikurang investasi awal. Kalau profitability index rumusnya total present value dibagi. Karena kriteria kelayakannya adalah harus lebih besar dari 1. Kriteria kelayakannya harus lebih besar dari 1. Ini contoh kasusnya. Investasi awal 50 juta, 5 tahun dengan modal dengan arus kas yang berbeda-beda dengan asumsi tingkat diskonnya 15%. Hasil yang didapat adalah total present value-nya 71 juta sekian dikurang dibagi nih 71 juta 600 sekian dibagi modalnya 50 juta, hasilnya 1,43. Layak nggak? Kenapa layak? Karena hasilnya lebih besar dari 1 sehingga dikatakan layak. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Aman ya? Terakhir, metode perhitungan internal rate of return, di mana metode ini cukup kompleks karena menggabungkan beberapa perhitungan, baik itu perhitungan payback period, juga memperhatikan tingkat bunga pasar, dan memperhitungkan net present value, beserta nanti ada perhitungan interpolasi. Jadi ada 4 langkah yang dilalui. Ya. Ini ada contoh kasus, modal 80 juta, 5 tahun dengan arus kas sama 24 juta. Nah, cara pengerjaannya, yang pertama menggunakan rumus payback period. Dapat 3,33, ini menjadi dasar untuk menentukan kisaran suku bunga yang ada di tabel VV anuitas. Setelah kita lihat, ternyata kisaran suku bunga di tabel VV anuitas di 15 dan 16%, baru dilanjutkan dengan perhitungan present value di sini. Artinya setiap arus kas yang diterima didiskonkan dengan present value 15% dan 16%. Nanti dapat ada TPV 1, ada TPV 2, NPV 1, NPV 2. Seperti ini. NPV 1-nya positif, NPV 2-nya negatif. Rumus interpolasinya seperti tersebut. R1 plus NPV 1 dibagi NPV 1 min, ingat ya, min NPV 2 dikali R2 min R1. Ini udah pasti 1%. Ya, R2 min R1 ini pasti 1%. Sehingga kalau kita terapkan kasus yang tadi ke dalam rumus interpolasi ini, hasilnya seperti tersebut. Ini tadi perhitungan kita lakukan. NPV 1-nya 451 positif, NPV 2-nya minus 1 juta. Kita masukkan ke dalam rumus. R1-nya 15% ditambah NPV 1 451 juta dibagi NPV 1 451 juta min, harusnya min, tapi berhubung NPV 2-nya min, maka jadi plus perhitungan matematikanya. Plus 1.400.000 dikali 16 dikurang 15%, ini tadi saya katakan pasti 1%, hasilnya 15,24%. IRR
dari perhitungan kasus tersebut adalah 15%, sementara tingkat diskon yang diisyaratkan adalah 12%. Layak tidak? Kriteria kelayakannya IRR harus lebih besar dibanding tingkat diskonnya. Layak nggak? Layak, karena IRR-nya 15%, diskonnya 12%. Bisa diikuti? Ini hitungan, nggak bisa sekedar ngeliat, langsung bisa, harus latihan. Jadi, biar kalian semangat nih, wajahnya jadi biar berseri-seri, saya kasih latihan. Kalian harus kerjakan latihan ini. Nah, ini ada kasus yang harus kalian kerjakan, agar kalian terbiasa mengerjakannya. Memang harus latihan, baru terbiasa. Ya, dan dikumpulkan. Selamat mengerjakan.